menurut Mas pendapat? Oke, thank you. Langsung saja. Alkitab memang tidak pernah membuat suatu pendeskripsian. Oh, ini namanya Ebionit, ini namanya pengikut Borborit atau apa. Tetapi gereja sudah menunjukkan ini ada ajaran menyimpang seperti ini. Karena fokus daripada Injil, kemudian kisah para rasul, surat-surat itu kepada ajaran yang benar, kepada Kristus. Jadi mereka penulis itu tidak sampai mendetailkan bahwa ini namanya ini. Tetapi sejarah gereja itu mencatat bahwa namanya orang ini pendirinya kelompok ini namanya ini. Kita bisa melihatnya dari sumber-sumber ekstra biblikal yang sejaman dengan sejarah Kristen, yang sinambung dengan sejarah Kristen. Misalkan tadi kayak buku saya tunjukkan Panarion di dalam bab ke-29 seperti ini ada disebut namanya Natsoraya atau Nasrani. Jadi pengertian Nasrani itu memang ada dua. Yang pertama adalah Natsoraya sebagai pengikut Yesus dari Nazaret, tetapi ini pengertian yang tidak umum. Tetapi pada akhirnya istilah Nasrani ini banyak dipakai oleh orang-orang Kristen Yahudi yang akhirnya nanti menjelma menjadi Ebionit. Jadi akhirnya Nasrani ini yang akhirnya terbawa ke Timur Tengah, yang dijumpai di abad ke-6, abad ke-7, kelompok orang-orang Nasrani seperti itu. Dan tentu saja Nasrani yang di abad ke-6, abad ke-7 itu bukan Kristen atau pengikut Yesus dari Nazaret, tetapi itu memang sudah bidat Ebionit. Mereka menyebut dirinya tetap Nasrani, tetapi mereka itu ajarannya adalah ajaran Ebionit. Dan ini sumbernya dari sumber ekstra biblikal, bukan dari Alkitab itu sendiri. Begitu, Mas. Satu lagi boleh? Oke, silakan. Kalau dari ortodoks itu dalam tanda kutip pantas nggak sih kita tuh menyebutkan kita Nasrani? Nah, di dalam perjalanan sejarah kita melihat bahwa Nasrani itu kan istilah yang tidak umum. Tetapi sebenarnya kalau kita akui secara tepat, secara khas, orang-orang pengikut Yesus itu lebih banyak disebut sebagai Kristianos, seperti di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 kalau nggak salah. Di Antiokhia lah murid-murid itu disebut sebagai Kristianos atau Kristen. Jadi secara umum kita lebih memilih untuk disebut sebagai Kristen ketimbang Nasrani, karena Nasrani konotasinya juga nggak baik, yaitu orang-orang Ebionit ini. Di dalam perkembangan sejarah berikutnya sudah sangat dibedakan antara Nasrani dan Kristen. Kristianos sama Natsoraya itu sudah berbeda. Lebih baik kita menyebut diri sebagai Kristen supaya tidak menjadi salah paham. Nasrani itu konotasinya sangat tidak baik, sangat legalistik, sangat Yudaismenya terlalu kuat. Tapi Yudaismenya bukan dalam iman sebenarnya, tetapi lebih banyak kepada ke-Yahudi-Yahudiannya. Dan kita lihat di dalam dunia kita sekarang di Indonesia, kelompok-kelompok yang mengemban spirit Nasrani dan Ebionit ini banyak. Kita harus melihat, kalau memang orang-orang tertentu ingin ke-Yahudi-Yahudian, mending mereka jadi Nasrani sekalian atau jadi Ebionit sekalian. Sementara kita tetap menyebut diri sebagai Kristen untuk menegas, untuk membedakan. Tapi kita perlu tahu, Nasrani sejarahnya begini. Secara umum dipakai oleh orang-orang Ebionit memang. Secara tidak lazim, beberapa orang Kristen menyebut diri sebagai Nasrani. Misalkan kayak gereja Martoma di India, mereka menyebut diri, selain disebut Kristen, mereka juga disebut sebagai Nasrani. Tapi Nasraninya mereka berbeda dengan Nasrani yang ada di abad ke-6, abad ke-7 itu, yang di Timur Tengah, tentu saja berbeda. Tapi lebih enak kita menyebut diri sebagai Kristen saja. Oke? Satu lagi nggak mungkin ya? Satu lagi nggak mungkin. Lain kali aja deh, lain kali. Oke, ya. Saya masih ada 3 orang yang nanya, dia kasih 1 orang lagi nggak? Lanjutin dulu aja ya. Oke, dilanjutin dulu aja, nanti kalau mau nanya nanti tinggal Angelo yang kasih tahu ya. Siap. Oke, selanjutnya kita lihat dari tulisan Paulus juga. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati hendaklah kau jauhi.
engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Itu kita bisa baca di dalam Titus 3 ayat 10-11. Lalu di dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21 kita bisa melihat bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tetapi dihasilkan oleh oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Lalu juga kaum bijak itu di dalam 2 Petrus dikatakan memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi segala tulisan para rasul di zaman gereja purba itu dipelintir semua sama mereka. Kemudian ada juga di Yudas, kita melihat supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman sekali untuk selama-lamanya. Hapax di dalam Alkitab bahasa Yunani, di dalam terjemahan LAI bahasa Indonesia tidak dicantumkan. Sekali untuk selama-lamanya, hapax itu nggak ada. Di sini saya cantumkan sesuai dengan makna literalnya. Kemudian Rasul Yohanes mengatakan sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kami, yaitu para rasul, jadi di sini mengatakan ya kami. Jadi Kristen itu bukan, ajaran Kristen itu bukan ajaran saya, tapi ajarannya kami, para rasul, berasal dari Allah. Barang siapa dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, kemudian ada juga di dalam tulisan para bapak gereja, Irenaeus dari Lyon mengatakan, orang bidat itu membongkar paksa gambar dari susunan batu-batu permata dan menggantikannya dengan gambar yang lain. Tetapi batu-batu itu asli. Nats kitab sucinya yang mereka pakai itu asli, tetapi susunan teologinya itu palsu. Kemudian Epifanius dari Salamis juga mengatakan hal yang sama. Apa yang Tuhan tetapkan secara benar di dalam gerejanya sebagai gambaran pengajaran bagi kita telah dibongkar paksa oleh kaum bidat, dan akhirnya apa yang mereka perbuat menyesatkan diri mereka sendiri. Selanjutnya kita melihat ciri utama bidat supaya kita bisa melihat. Kita melihat dari tulisan biblikal dan tulisan para bapak gereja. Kita rangkum apa sih yang menjadi ciri utama bidat berdasarkan apa yang sudah saya kutip di atas. Yang pertama, bidat itu memutarbalikkan Injil Kristus, bahkan membuat Injil menurut versinya sendiri. Contoh, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diganti baptislah mereka dalam namaku. Jadi mereka mengganti. Ada lagi, dan firman itu adalah Allah, diganti, dan firman itu adalah suatu Allah. Seperti di dalam terjemahan Dunia Baru. Kemudian ada juga permulaan dari ciptaan Allah diganti ciptaan Allah yang permulaan. Nah, ini kan sudah pemalsuan sebenarnya kayak begini. Tapi itu menjadi ciri utama yang pertama, memutarbalikkan Injil Kristus, bahkan membuat Injil menurut versinya sendiri. Kemudian ciri kedua, keras kepala dan ngeyelan tanpa dasar dan rujukan. Ini banyak. Sebab isinya hanyalah tafsiran menurut pikirannya sendiri, dan ia hanya akan mencari rujukan jika rujukan itu dapat mendukung teorinya tersebut. Dalam bahasa teologis ini disebut sebagai eisegesa. Jadi kalau beberapa teman yang sekolah teologi pasti tahu istilah eisegesa dan eksegesa. Eksegesa itu menarik keluar apa yang ada di dalam teks Alkitab. Eksegesa itu adalah memaksakan opini kita, asumsi kita dengan mengutip ayat-ayat Alkitab yang seolah-olah mendukung teorinya. Eksegesa ini adalah ciri khas utama bidat nomor 2. Tadi yang pertama sudah bikin Alkitab versi menurut mereka sendiri. Yang kedua adalah eksegesa. Kemudian yang ketiga, menafsirkan ulang dengan pikiran mereka sendiri apa yang sudah diajarkan. Contoh, di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 28 dikatakan, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya adalah Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adalah contoh menafsirkan ulang. Jadi menggunakan cara-cara, ya istilahnya otak-atik matung. Ayat serupa, gabung aja. Nggak dilihat bagaimana konteksnya, bagaimana segala sesuatunya, langsung, oh
baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, satunya dalam nama Yesus, berarti Bapa dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah ini kan menerjemahkan atau menafsirkan Alkitab tekstual mentah-mentah. Padahal terjemahkan Alkitab tidak hanya tekstual, tetapi juga harus kontekstual. Literal tidak selalu letterlek. Seringkali orang terjebak kalimat literal itu diterjemahkan letterlek. Misalkan kayak menanak nasi atau memasak nasi. Kalau kita dengar kata memasak nasi secara literal, maknanya adalah beras dicuci, lalu dimasukkan ke dalam rice cooker, kita isi air setinggi tertentu, lalu kita colokkan ke dalam steker ke dalam colokan listrik, kita nyalakan, maka beras itu kita masak menjadi nasi. Itu arti literal daripada memasak nasi. Tetapi bidat itu seringkali bukan literal tetapi letterlek. Memasak nasi artinya nasinya dimasak lagi. Jadi seperti itu. Atau mengatakan aku adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Dengan dikatakan oh berarti Yesus itu punya awal, Yesus itu punya akhir. Ini namanya letterlek. Lalu menafsirkan lagi, jika tanganmu berbuat dosa, potonglah, potong beneran. Nah ini namanya letterlek. Ciri khas utama bidat nomor 3 adalah letterlek seperti ini. Jadi melihat bukan dalam kontekstual, tetapi mentah-mentah kata per kata, secara radikal. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, tidak memelihara iman yang sekali untuk selama-lamanya, bertentangan dengan Yudas 1 ayat 3. Ajarannya selalu berubah-ubah setiap waktu, atau mengalami inovasi, atau bahasa yang nggak enaknya, tidak konsisten. Ajarannya selalu berubah dan pasti berubah. Untuk menutupi kecacatan di masa terdahulu, mengubah dengan ajaran yang baru. Misalkan, Yesus datang pada tahun 1914. Lalu katakan, itu ayatnya dari mana itu? Parusia itu, kedatangan Kristus. Lalu ditunggu sampai 1914, nggak datang-datang. Lalu mengatakan, oh parusia itu kehadiran Yesus secara rohani di dalam hati kita. Lah itu kan tafsiran gundulmu kayak gitu. Parusia kedatangan Kristus secara literal, dia datang kali kedua, melihat semua mata melihat dia, tapi digantikan, oh itu kehadiran Yesus secara rohani. Nah ini kan ngawur sekali seperti itu. Dan berubah lagi nanti entah apalagi yang mau diubah. Nanti parusia nanti seperti ini. Tandanya adalah kehadiran Yesus secara rohani itu. Nanti kalau setiap orang itu bertobat kepada Injil dan ini itu akhirnya berubah terus, nggak pernah konsisten. Dan ini banyak terjadi di sekitar kita. Lalu yang cukup berbahaya juga, ciri utama bidat, menjadi nabi palsu. Secara sadar atau entah tidak sadar. Mengangkat diri sendiri menjadi pengajar atau menjadi gembala khususnya. Karena pengajar itu identik dengan tugas seorang gembala di dalam konteks gereja purba. Tanpa tahbisan. Nggak ada yang nabis, tiba-tiba ngaku-ngaku jadi gembala, baru repot dan gitu. Saya ini gembala, yang nabis apa? Yang nabis Tuhan sendiri. Waduh, kalimat yang sangat sakti, dan kalau kita sudah dengar ini, kita mungkin diam semua. Dalam hati, ya mungkin agak sedikit ngerundel ya. Opo kok ngomong kayak gini. Jadi kalau dia mengaku didatangi Tuhan, maka sesungguhnya yang datang itu adalah roh yang menyesatkan. Karena iblis pun dapat datang dalam rupa malaikat terang. Seakan-akan memberikan pengertian, memberikan pewahyuan, tapi sebenarnya itu adalah ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena roh itu rohnya menyesatkan, maka ajarannya pun menyesatkan. Dan tentu saja karena merasa didatangi Tuhan sendiri, padahal itu adalah setan, iblis, roh yang menyamar sebagai malaikat terang, mengajarkan suatu ajaran lain. Tentu saja mereka tidak mau mengikuti ajaran para rasul yang telah meneruskannya kepada para murid sampai hari ini. Artinya mereka membuat ajarannya sendiri. Nah ini kan juga nggak boleh seperti itu. Kemudian berikutnya kita melihat dari ciri-ciri bidat yang seringkali kita jumpai tadi, bahwa bidat itu ya semacam-macam lah. Dan seperti itu kita melihat apa urgensinya, kepentingannya konsili untuk menghadapi para bidat ini. Gereja yang Katolik atau
Katolik sini jangan diartikan Roma Katolik ya, tapi gereja disebut Katolik itu menunjuk pada sifat, yaitu atau universal atau semesta, akan selalu menghadapi bidat semacam ini. Gereja sejak semula bersikap strict dan keras terhadap ajaran bidat. Gereja itu lemah lembut kepada orang berdosa yang hendak bertobat, tetapi gereja tidak pernah lemah lembut terhadap ajaran bidat. Jadi orang harus bisa membedakan kasih itu seperti apa. Tidak ada toleransi walaupun mengatasnamakan kasih bagi ajaran bidat. Apakah dengan atas nama kasih mengiyakan dan menerima ajaran bidat? Gereja purba sejak awal tidak pernah ada yang namanya toleransi dan kasih terhadap ajaran bidat. Para rasul itu sangat keras terhadap ajaran bidat. Kerintus suatu kali datang kepada Rasul Yohanes. Dan apa yang dikatakan Rasul Yohanes? Hai engkau anak iblis. Jadi nggak ada, halo gimana kabarmu? Nggak ada. Aku mengasihimu? Enggak. Hai engkau anak iblis. Kemudian para rasul yang lain pun juga sama. Bahkan Rasul Yohanes yang di dalam suratnya, dia banyak mengutip kasih, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kasih kepada ajaran bidat. Nggak ada yang namanya kasih terhadap ajaran bidat. Kalau kita mengasihi ajaran bidat, itu kita sudah ambil bagian di dalamnya. Kita mengasihi orang berdosa, tetapi tidak mengasihi ajaran bidat. Jadi harus dibedakan orangnya sama ajaran setannya. Orang berdosa kita kasih, tapi ajaran bidat tidak dikasih. Kalau ada orang menuntut bahwa kalau kamu mengasihi saya, kamu harus menerima ajaran bidat saya, mending nggak usah sama sekali. Kita katakan saya mengasihi kamu, tapi saya tidak bisa menerima ajaran, tidak bisa menerima pandangannya. Jadi jangan sampai kita pada akhirnya dengan alasan kasih kita mengiyakan ajaran bidat dan pada hari penghakiman akhir kita dituntut karena itu. Mungkin lebih baik kita dikatakan sebagai ini orang kok gini ya, kok antipati sama orang, nggak punya kasih, nggak punya toleransi, tapi kita tidak kompromi terhadap ajaran bidat. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Kita jatuh kepada bidat, yang celaka kita sendiri. Dan kita membiarkan orang lain tetap di dalam kebidatannya. Jadi itu kita melihat konsili dan bidat. Kemudian yang kedua, pembagian konsili. Tadi kita sudah melihat bagaimana konsili, bagaimanakah landasannya konsili, kemudian bidat itu seperti apa, kemudian hubungannya gimana. Sekarang kita akan melihat bagaimana pembagian konsili. Konsili dibagi menjadi dua, konsili lokal dan konsili ekumenis. Dasar pembedanya adalah luas wilayah dan bobot masalahnya. Tetapi kalau dikatakan penting, semuanya penting. Kita tidak bisa mengatakan konsili ekumenis lebih penting daripada konsili lokal. Nggak bisa seperti itu. Konsili lokal tidak lebih penting daripada konsili ekumenis. Juga tidak bisa ngomong seperti itu. Baik konsili lokal maupun konsili ekumenis semuanya penting dan itu harus diterima dengan baik. Membedakan konsili lokal dan ekumenis hanyalah luas wilayah dan bobot masalahnya. Dan isi dari konsili itu tidak pernah bertentangan satu sama lain. Nggak ada namanya konsili, hasil konsili tubruan. Yang satu, konsili yang satu merevisi konsili yang lain, seakan-akan wahyu yang baru merevisi wahyu yang sebelumnya. Itu tidak ada di dalam iman Kristen, tidak dikenal hal-hal semacam itu. Di sini saya akan memberikan contoh konsili lokal dan sekaligus menjawab pertanyaan Mas Antoni tadi. Apakah konsili itu selalu berbicara tentang dogma dan bidat? Tidak. Misalkan contoh, konsili Kartago 257, penegasan tentang pembaptisan bayi. Jadi di dalam Kartago itu ada masalah mengenai orang-orang yang menolak pembaptisan bayi. Jadi penolakan pembaptisan bayi itu bukan muncul dari abad 18, sudah ada sejak gereja awal. Konsili Kartago menegaskan tentang pembaptisan bayi yang telah dilakukan gereja sejak semula. Jadi ini bukan bicara tentang dogma. Kemudian ada konsili Neo Kaisarea 315, penegasan tentang perjinahan. Jadi ini tidak berbicara mengenai bidat dan dogma, tapi bicara mengenai etika Kristen.
Perzinahan itu seperti apa. Kemudian ada Laodikia tahun 390, penegasan tentang ibadah. Ini bukan bicara dogma, tapi bicara ibadah. Kemudian Kartago 397 Masehi, pengkanonan perjanjian baru. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, perjanjian baru itu baru dikanonkan tahun 397 Masehi. Jadi tidak ada yang namanya Injil itu turun dari langit ke debu. Jadi tidak ada yang namanya Nabi Isa datang ke dunia memberitakan kitab Injil, itu tidak ada. Tetapi Injil itu artinya adalah kabar sukacita. Yesus memberitakan Injil, para rasul memberitakan Injil, itu dimaknai bahwa mereka mengabarkan kabar gembira, kabar sukacita tentang keselamatan, yaitu apa? Anak Allah yang telah menjadi daging, yang telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati demi keselamatan manusia. Itulah arti Injil, bukan kitab Injil. Kemudian para rasul itu menuliskan kesaksian itu tentang keselamatan itu di dalam suatu tulisan yang kita katakan sebagai kitab Injil. Jadi pertanyaan, kalau ada yang menyatakan Injil di dalam iman Kristen ada berapa? Ada 1, bukan 4. Injil itu hanya 1 ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada yang mengatakan Injil itu 4, salah. Injil itu hanya 1. Rasul Paulus mengatakan hanya ada 1 Injil, tetapi yang menuliskan ada 4. Jadi kita tidak pernah mengatakan ada 4 Injil. Injilnya hanya 1. Tapi yang menuliskan 4. Karena iman itu 1, bukan iman itu 4. Jadi seperti itu jawaban untuk Mas Antoni. Konsili gereja tidak selalu membahas masalah bidat, memang paling banyak membahas bidat. Tetapi beberapa konsili lokal di dalam gereja purba itu membahas tentang hal-hal seperti etika, perzinahan misalkan, bicara tentang ibadah, berbicara tentang ritual pembaptisan bayi, itu dijelaskan di situ. Jadi kita perlu melihat konsili lokal, konsili ekumenis. Mungkin selama ini kita memang banyak disodori dengan konsili ekumenis, tetapi kita jangan lupakan bahwa banyak konsili lokal di dalam gereja yang mungkin tidak tersentuh oleh kita. Dan kita melihat konsili lokal sebagaimana konsili ekumenis. Yang membedakan seperti yang tadi saya sampaikan, luas wilayah dan bobot masalahnya. Misalkan konsili lokal mungkin masalah gereja itu hanya masalah di gereja di Antioquia saja, atau seperti yang di sini hanya di Neo Kaisaria saja, atau masalah di Laodikia saja. Tetapi bukan berarti masalah itu hanya muncul di Laodikia, di tempat lain tidak mungkin terjadi. Namanya masalah di dalam gereja kan apapun dapat terjadi. Jadi dengan melihat konsili lokal ini, kita dapat mengambil keputusan, mengambil kebijakan apabila hal serupa terjadi di kemudian hari berkenaan dengan kasus yang sama. Jadi misalkan kalau di masa abad ke-18-19 ada kelompok Anabaptis yang menolak pembaptisan bayi, kita bisa merujuk kepada Konsili Kartago tahun 257. Jadi kita tidak membuat suatu perdebatan argumentasi tanpa data, tanpa sejarah, tanpa rujukan, akhirnya jadi debat kusir liar. Tetapi kita melihatnya di dalam konteks sejarah gereja, yaitu penegasan tentang pembaptisan bayi. Misalkan tentang ibadah, di Konsili Laodikia tahun 390 ada tentang penegasan tentang ibadah. Bahwa tidak boleh membuat, contohnya tidak boleh membuat kidung gereja sakarepe dhewe. Nah, kita bandingkan dengan fenomena sekarang di mana orang menggubah atau menulis lagu gereja semaunya sendiri. Tidak ada rujukan teologinya, tidak ada ukuran untuk menilainya apakah teks yang dia tulis itu sesuai dengan ajaran gereja atau hanya bersifat subjektivisme pribadi. Nah, ini dijelaskan di Laodikia. Jadi kalau orang ingin mengubah atau menggubah kidung gereja, lagu-lagu gereja, ya berpatokan kepada Konsili Laodikia. Jangan menafsirkan sendiri, membuat sendiri tanpa aturan. Akhirnya menjatuh kepada bidat anominianisme. Bidat yang menolak segala sesuatu yang dianggap hukum. Atau menolak aturan sama sekali.
Nah ini contohnya tadi ya Mas Antoni ya, jadi bisa jelas ini contohnya seperti itu, bahwa konsili gereja itu tidak melulu masalah dogma atau bidat, tapi juga bicara mengenai etika, juga bicara mengenai ibadah, juga bicara mengenai pengkanonan perjanjian baru. Selanjutnya di konsili ekumenis. Kenapa disebut ekumenis? Karena cakupannya, kasus masalahnya itu bersifat universal. Di seluruh gereja mengalami masalah yang sama. Sedangkan kalau di Laodikia kan tadi misalkan di Laodikia itu masalah hanya terjadi di Laodikia. Masalah di dalam suatu wilayah keuskupan lokal atau di suatu tempat tertentu. Sementara kalau ekumenis itu luas. Misalkan Arianisme di Konsili Nikea 1 tahun 325 tentang Arianisme dan penegasan tanggal Paskah. Jadi kalau kita mengukur tanggal Paskah itu adalah mengikuti Konsili Nikea, jangan bikin tanggal Paskah sendiri. Apalagi niru-niru, oh Yahudi gini, akhirnya yang ngikuti aja gitu. Kemudian ada juga Konsili Konstantinopel 381. Kita melihat ada Makedonianisme, ada Apollinaris, ada Sabellianisme, ada Kiliasme. Jadi kita melihat di dalam Konsili Konstantinopel tidak hanya masalah Makedonianisme, tapi juga ada Apollinaris, Sabellianisme, dan Kiliasme. Makedonianisme memang ini banyak bicara tentang teologi kalau yang ini. Kemudian Konsili Efesus 431 bahas Nestorianisme dan Pelagianisme. Kemudian Konsili Kalsedon 451 bahas tentang monofisit. Konsili Konstantinopel 2553 bahas Nestorianisme dan monofisit serta turunannya. Kemudian Konsili Konstantinopel 3 tahun 681 bicara tentang monoteletisme. Jadi Yesus mengatakan bahwa kehendak manusia Yesus itu sudah ditelan dengan kehendak ilahi. Jadi bentuk monofisit terselubung. Kemudian Konsili Nikea 2 membahas tentang ikonoklasme. Itu suatu bentuk gnostikisme di dalam liturgi. Jadi menolak segala sesuatu yang berupa simbol benda-benda. Ikon, kemudian perjamuan kudus, roti dan anggur itu pun ditolak. Jadi akhirnya perjamuan kudus itu secara rohani saja. Bendanya nggak penting. Nah, itu bentuk ikonoklasme contohnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa konsili gereja baik lokal maupun ekumenis itu memiliki bobot yang sama dan tidak boleh dianggap remeh karena hanya cakupannya lokal maka nggak penting, nggak boleh seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu kita bisa jadi bidat nantinya. Kembali kepada arti bidat memilih-milih ajaran. Sama kalau kita hanya memilih-milih konsili yang kita sukai, ya udah kita juga jadi bidat akhirnya. Saya cocoknya sama ini, saya suka sama Konsili Kalsedon, tapi saya nggak mau Konsili Efesus. Saya maunya Konsili Konstantinopel 3, tapi nggak mau Tritunggal, ya sama saja kan. Itu jadi bidat juga, pilih-pilih ajaran namanya. Kemudian mitos dan hoax seputar konsili. Ini banyak beredar di kalangan kita. Bahkan di kalangan orang Kristen sendiri, jangankan dari keyakinan lain, dari Kristen sendiri banyak yang bikin hoax seperti ini. Contohnya, konsili menciptakan ajaran baru. Yesus menjadi Tuhan tahun 325 Masehi. Tritunggal diciptakan tahun 381 Masehi. Ya, ini kan ngawur. 325 itu bukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tetapi penegasan gereja tentang iman Kristen bahwa Yesus itu memang Tuhan. Tritunggal diciptakan tahun 381. Ya ini menjawab sebenarnya 381 itu adalah masalah Sabellianisme. Gereja menjawab Sabellianisme itu baru muncul setelah keyakinan iman akan Tritunggal dalam gereja itu sudah sejak awalnya diyakini. Jadi masalah muncul baru ada konsili. Jadi kalau tidak ada masalah mengenai dogma-dogma ini, tidak ada penegasan konsili. Jadi memang konteksnya seperti itu. Bukan Yesus 325 Yesus baru dijadikan Tuhan loh. Lalu konsili penuh intrik, polemik dan kekerasan, harus diracuni oleh Athanasius. Nah ini kan juga ngawur seperti itu. Padahal masalah kalau di dalam konsili terjadi argumentasi teologi, perdebatan, itu wajar. Tetapi kalau sampai ada pembunuhan segala macam, itu bukan pada konsilinya.
Misalkan ada yang menuduh, setelah konsili Kalsedon, orang-orang Kalsedon dibunuhi sama orang-orang Kalsedon. Yang membunuh itu bukan orang-orang Kalsedon, tetapi adalah kaisar yang mengutus tentara-tentaranya. Jadi saat Kaisar Konstantinopel itu berhaluan Kalsedon, yang non-Kalsedon dihabisi sama dia. Tapi saat Kaisar itu berhaluan non-Kalsedon, maka yang Kalsedon pun dihabisi sama dia. Ketika Kaisar itu berhaluan ikonoklasme, mereka yang menggunakan ikon juga dihabisi. Jadi seperti itu mainnya. Jadi kita melihatnya secara adil, tidak hanya berat sebelah. Akhirnya seakan-akan, konsili itu penuh intrik, polemik, dan kekerasan. Lalu mengatakan konsili diciptakan oleh Kaisar Konstantinus Agung. Ini kan tuduhan macam apa lagi? Padahal sebelum Kaisar Konstantinus Agung lahir, Gereja Purba sudah ada konsili di Misa Para Rasul 15 yang sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian konsili itu berpotensi salah keputusannya. Nah ini juga hoax yang ngawur juga. Nah kalau konsili itu berpotensi salah, maka kanon PP hasil konsili Kartago 397 ya berpotensi salah. Nah kalau memang berpotensi salah, maka kita nggak bisa menggunakan perjanjian baru yang ada sekarang, karena ini hasil kanon konsili. Konsilinya berpotensi salah, maka hasil kanonnya pun juga imbas langsungnya berpotensi salah. Jadi orang-orang ini membuat hoax itu kadang nggak mikir sama sekali dampaknya apa. Hanya karena kecurigaan pribadi, sentimen pribadi, karena mungkin saya nggak bisa menemukan jawaban di iman Kristen, lalu bikin hoax semacam begini. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting, hoax yang beredar, konsili sudah usang, tidak sesuai perkembangan zaman. Ada yang ngomong kayak gitu. Nah kalau konsili tidak sesuai perkembangan zaman, dianggap usang, maka kayak konsili Neo-Kaisarian nggak usah dipakai, berarti ya berzina saja kan gitu. Nah, itu contohnya, misalkan konsili sudah usang, nggak berlaku, berarti larangan tentang perzinahan, terus kemudian sanksi disiplin gereja tentang perzinahan, ya nggak berlaku, berarti setiap jemaat mau berzina apa aja, terserah. Nah itu kan pemikiran-pemikiran hoax liar tentang konsili. Kemudian kita melihat dari sudut pandang apofatik, yang kelihatan dan yang kelihatan. Kita bisa melihat bahwa mitos dan hoax seputar konsili itu berasal daripada iblis, bapa segala pendusta. Iblis adalah sumber di balik setiap ajaran sesat, termasuk kepada mereka yang menolak konsili. Mereka yang menolak konsili membuat Bersambung mitos di dan video hoax berikutnya. Itu adalah Sampai ketemu di iblis. pembahasan Sama seperti berikutnya. bapa mereka, yaitu iblis. Salam. Iblis